Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Jansen, selamat datang di SMK WIPA Madikubang, dan rekan-rekan Dewan Guru, terima kasih atas luang waktunya untuk sama-sama hadir dalam rangka workshop kemitraan dengan industri dan pembelajaran TEFA. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga rutinitas kita di sekolah bintang racing team kita itu dari Bintang Honda, Honda Bintang diminta untuk membuat tim balap untuk mengikuti perlombaan Honda One Week Race itu di tahun 2002. Nah, berkelanjutan karena memang visi misi dari owner itu juga maunya paling di depan terus, kita selalu mencari peluang dan selalu berinovasi terus untuk memperkembangkan teknologi terutama di sepeda motor. Awal mulai dari CDI itu, dari hal kecil, elektronik kecil itu yang bisa meningkatkan tenaga dan efisiensi suatu motor bakar. Di presentasi saya ini banyak gambar ya, nggak terlalu kayak tulisan. Jadi kalau bingung langsung tanya aja, langsung stop saya aja. Nah, ini visi kita itu awalnya itu memang berawal dari balap dan juga dari bahan bakar gasoline motorcycle yang kita sebut sebagai ICE, internal combustion engine. Yang sekarang kita mulai beralih ke teknologi EV, yaitu electric vehicle atau motor listrik. Nah, disinilah kita membuat 3 sektor yang akan kita terus pelajari dan terus dalami untuk Indonesia. Kita menuju ke Indonesia Emas tahun 2045. Nah, berhubungan sekarang kita populasi sepeda motor di dunia paling banyak ketiga adalah Indonesia. Yang paling pertama Thailand, kedua Vietnam, lalu Indonesia. Nah, Indonesia dan India hampir sama. Dan kebetulan juga kita sudah ekspor ke negara-negara itu pun. Nah, jadi beranjak dari gasolin ini, kita bisa bilang Indonesia itu adalah salah satu negara yang sangat maju di teknologi sepeda motor dibandingkan negara-negara lain, terutama di bawah 250 cc. Hebat sekali Pak. Teknologi di Indonesia dan sumber daya manusia ini itu sudah hebat sekali. Cuma mungkin karena berhalangan dengan COVID-19, perkembangan kita terhambat. Nah, inilah saya rasa mungkin kita harus lebih mempercepat lagi. Nah, lalu kita akan mulai beranjak ke electric vehicle. Nah, apa itu electric vehicle? Kita mulai tidak bisa dengan motor baru Pak. Mungkin teman-teman sudah pernah mencoba motor listrik baru ya, yang buatan dari negara-negara lain. Itu pasti feel-nya berbeda, rasanya membawa itu sangat berbeda dibanding kita bawa motor bakar. Nah, transisi inilah yang saya rasa kita tidak siap. Maka dari itulah kita bersama Kementerian SDM memulai program konversi ini di tahun 2021. Development kita mulai dan kita launching di tahun 2022. Nah, dengan adanya ini, BRT itu awalnya itu bersama dengan IBC, Indonesia Battery Corporation, itu ada pelopor baterai, dan juga mitra-mitra Tukasa, pelopor GLDC, yang sekarang juga menjadi bengkel konversi yang baru. Dan sistem konversi ini itu sifatnya
bukan untuk memperbanyak populasi, tapi mengubah populasi yang tadi itu. Sepeda motor paling banyak di dunia di Indonesia, salah satunya. Nah justru kalau kita bilang mengingat pada tahun 90-an itu awalnya Mojin ya, itu banyak sekali lugu juga. Nah ini kita kembali ke era itu. Saneh. Kalau kita lihat kembali ke masa itu Pak, Bapak Ibu. Nah sekarang juga kita melihat setelah 3 tahun ini, awal mulanya motor listrik tahun 2020 ya. Dan banyak sekali pemain-pemain sekarang sudah mulai menipis, sudah mulai mengecil segmennya. Yang bertahan siapa? Nah ini akan saya sampaikan. Nah kita juga sudah ada sekitar 300 bengkel rekanan dan pembinaan di seluruh Indonesia tersebar. Dan ini harapan kami semakin bertambah dengan bekerjasamanya dengan SMK SMK. Dan juga kita juga sudah ada sekitar 500 bengkel rekanan di seluruh dunia. Terutama di Vietnam kita ada 300 bengkel rekanan itu sendiri. Di Jepang kita sudah ada 2, di Argentina ada 1, di Amerika pun ada Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bilang produk lokal itu jelek, itu enggak. Produk lokal itu malah dipuja-puja oleh orang luar. Kalau saya ngomong belak-belakan aja, teknologi motor, terutama di racing performance atau performance harian itu Indonesia paling baik dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, dan India. Saya ke sana, saya melihat ini seperti Indonesia pada 15 sampai 20 tahun yang lalu. Bukan menjelekkan, tapi seperti contohnya saya di India dan Vietnam, kita ngambil motor injeksi, malah dibalikin lagi ke Bandung. Karena itu tidak adanya edukasi atau training center di sana. Nah berbeda dengan Vietnam, kita juga sudah ada pusat di sana dan itu sudah ada trainer kita. Nah disitulah diajarkannya orang-orang mengkonversikannya dari kartu injeksi. Nah jadi seperti 5 tahun yang lalu, kalau kita berawal dari transisi dari karburator ke injeksi. Nah sekarang sama, kita beralih dari motor bakar ke konversi. Nah ini juga akan terjadi lagi kepada negara-negara tersebut. Nah justru kita karena didukung sangat besar oleh negara. Nah inilah suatu kesempatan yang sangat baik, terutama untuk membuka peluang bisnis dan peluang pekerjaan untuk teman-teman dan adik-adik kita nantinya. Nah kita spesialiti kita apa sebenarnya? Ada 7. Dan ini semua saling bersangkutan. Kita memiliki workshop partner yang kita sebut sebagai bengkel rekanan. Nah inilah yang akan menjadi cabang. Jadi kita sifatnya bukan membuka cabang, tapi membina bengkel UMKM. Karena kalau kita membuka cabang, ya orang itu lagi tidak akan berkembang. Tapi ketika kita memiliki rekanan dan pembinaan, kita mengetahui sifat-sifat yang ada di lapangan. Dari situlah kita langsung mendapat informasi. Informasi itulah yang paling penting untuk perkembangan bersama. Karena kalau kita lihat saja sekarang perkembangan informasi sangat cepat dan kebanyakan salah sosial media itu yang sangat berbahaya sebenarnya. Jadi semakin banyak teman-teman UMKM itu semakin baik. Karena kita langsung mendapatkan input apa saja dan itu pun teman-teman itu yang bisa mengajari sekitar. Karena seperti kita kalau di lapangan saja atau murid-murid lebih banyak percaya di luar daripada percaya gurunya ya. Nah jadi caranya gimana ya? Kita menjelma Pak jatuhnya. Kalau kita guru, orang kalau nanya saya guru, saya bilang saya guru. Saya mekanik. Jadi mungkin zamannya sudah bukan seperti guru, tapi bukan artinya tidak bisa menjadi teman diskusi. Nah itu yang saya rasakan beberapa tahun ini, terutama ke anak-anak zaman sekarang, Gen Z. Jadi lebih percaya sama yang lain dibandingin guru-guru atau yang pengalaman gitu ya.
Satu yang saya lihat, kenapa mereka bisa berpikir seperti itu juga karena ya dia melihat orang itu ngapain. Jadi dengan dia melihat role model dia itu ngapain, ya itu dia mengikuti. Ya mungkin kalau dulu kita belajar itu seperti di buku dan kertas, kalau sekarang seperti dibalik, di lapangan dulu baru kita cari ilmunya di buku. Nah itu yang saya rasakan untuk beberapa tahun ini, terutama di Gen Z. Ya mungkin bisa sedikit nanti untuk kita depannya. Lalu kedua, selain dari workshop mana kita memiliki after sales. Nah after sales ini yang sangat penting ketika nanti untuk teman-teman, kalau barang bisa kita komplain kemana? Kan ada kebingungan. Karena sifatnya orang Indonesia itu pasti nggak puas. Udah beli motor bagus-bagus dari Honda, Yamaha, habis itu dioprek, dibongkar, dirusak, dibalikin lagi ke Honda Yamaha-nya, nggak mau dibenerin. Nah inilah kesempatan untuk teman-teman UMKM itu. Jadi terima semuanya, terutama ya itu motor konversi itu. Karena banyak sekali hobi dan konsumen-konsumen yang dapat informasinya itu salah. Apakah dari itu dari sosial media atau dengar dari teman sebelahnya. Nah biar itu tidak salah, semakin banyak kita dengar dan kita rangkul semua orang itu untuk mendapatkan itu satu kemajuan bersama. Lalu dari B2B bisnis, selain B2B bisnis kita juga langsung ke customer, dan kita juga bisa dibilang adalah pusat development untuk sepeda motor roda 2 untuk listrik dan bahan bakar. Kita juga langsung retail bisnis, produksi juga lokal, dan sales dan marketing ini semua bersangkutan. Tidak adanya, kalau salah satu dari 7 poin ini hilang, rasanya akan sulit untuk mengembangkan Indonesia. Dan inilah yang harus ditanamkan kepada teman-teman retail dan juga center pada nantinya. Nah, peran kami di program konversi ini selain penyedia komponen, kita juga melayani atau servis kita garasi dan layanan. Nah, untuk konversi ini kita ambil dari PM39. Untuk menjadi sebuah bengkel konversi itu harus garansi dan memiliki after sales yang kuat. Karena kita ingin menghindari itu lagi kejadian tahun 90 di mana banyak sekali jadi rongsok. Itu sangat ingin kita hindari. Maka dari itulah BLDC itu harus bergaransi 1 tahun atau dinamo penggerak itu harus garansi. Dan juga ECU atau controller itu harus bergaransi minimal 2 tahun. Dan terutama baterai. Karena banyak sekali main baterai dan hobi yang basicnya itu dari yang membuat baterai untuk hobi tidak sesuai standar pabrik atau standar layak jalan. Nah itulah maka dari itu juga baterai itu minimal bergaransi 3 tahun atau garansi 3.000 kali cycle charge. Nah kalau dari mana 3.000 kali cycle charge? Nah maka dari itulah baterai itu harus smart, baterai pintar. Jadi dia tahu sekali dicolok dari berapa sampai berapa itu begitu sebagai 1 kali charge. Counter ya dia. Betul. Nah counternya itu pun tidak misalnya kita colok baterainya, cabut enggak. Dia ada penghitungan arus yang masuk totalnya itu untuk dianggap 1 kali cycle itu berapa. Nah untuk baterai-baterai itu ya saya rasa yang pelopor atau yang memiliki teknologi itu hanya DRT, Gesits, dan Alpha untuk satu. Hobi itu menggunakan BMS yang bisa dibilang cukup, tidak memiliki fitur itu. Nah ini akan menjadi kendala nanti. Bagaimana garansi mereka? Nah intinya ya adalah gampang aja, saya beli yang gampang aja. Kalau dibilang membuat, betul raw materialnya itu tidak semahal membeli baterai.
Tetapi setiap kali kita membuat baterai itu ada namanya uji. Untuk layak jalan, uji UNR 136 atau UN 38,3 atau SNI. Dan itu semua sudah bisa diuji di Indonesia di Karsurin. Nah itu satu kali uji, satu pack baterai itu sekitar 150 juta. Apa saja diuji? Baterainya dijatuhkan Pak, ketinggian 10 meter, ditabrak dengan force gravitasi 10 G, ditusuk, dicelup air, dan dibakar. Dengan semua itu satu kali pengetesan, sampai 2-3 kali pengetesan. Itu nggak boleh terbakar, nggak boleh rusak, dan harus masih berfungsi. Jadi kalau kita ditanyakan baterainya aman nggak, sertifikasinya kita berbiasa standar ujinya. Nah itulah yang harus juga diedukasikan ke teman-teman di lapangan. Ya Pak. Untuk pengecasan, kalau di rumahan yang 900 watt mungkin ya bisa atau tidak? Nah, itu berapa watt yang harus dicas misalnya di rumah? Nah kalau untuk charger kita itu adalah maksimum dari adalah 600 watt. 600 ya. Maksimum. Nah itu tidak selalu keluar sampai 600. Rating nominalnya paling 400, 300. Nah ini juga ada beberapa konsumen saya kemarin, rumahnya 900 watt. Ada dua orang konsumennya. Ada yang satu yang terus, ada satu yang aman. Saya tanya kembali, kelistrikan di rumahnya sehat? Karena walaupun kita bilang kulkas atau AC, bilangnya itu 700 watt, 400 watt. Tapi apakah itu benar-benar maksimum dayanya segitu? Bisa lebih tinggi ya. Bisa lebih tinggi. Biasanya kalau pertama dia Ya, harus awal itu. Harus awal karena ada namanya spike current. Dan juga kabel. Nah, perkabelan inilah yang biasanya tidak sesuai standar. Jadi harusnya dia lebih tebal, tidak memakan daya lebih banyak. Jadi tipis untuk cut cost. Nah inilah yang harus diperhatikan sebenarnya. Nah ini juga sambil kita input bersama PLN juga, gimana solusinya untuk teman-teman ini nanti. Jadi walaupun sama-sama 900 watt, MCB-nya itu bisa berubah. Biasanya itu ada plus minus power factor 20%. Jadi dia ada jarak lain. Nah seperti di jasa juga itu ada power factor 0,8. Nah itu berarti harusnya dayanya itu totalnya ada sudah bisa dari Cosby berarti ya. Apa kayak faktor banyak. Belum ngasih baterai itu soalnya. anak listrik. Nah, power factor ini umumnya pada genset atau kelistrikan di Indonesia itu sekitar 0,8 atau kita bilang 80%. Jadi kalau kita bilang daya total di rumahnya itu atau genset itu adalah 1000 watt hour, yang keluar itu sebenarnya hanya 800. Nah ini yang biasanya ketemu di makanya kenapa ada yang lebih murah dan yang lebih mahal. Semakin tinggi power factornya ya semakin nah kelistrikan dan pembangkit daya itu pun rata-rata di 0,8 sampai 0,9 dari pusat. Memang secara mekanikal itu seperti itu. Negara yang bisa menghasilkan daya di atas power factor 0,9 itu hanya sekarang yang saya tahu adalah Singapura dan Swiss. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah banyak sekali solar panel dan juga tenaga dari angin. Nah itu memang masing-masing negara memiliki itu masing-masing. Jadi sebenarnya 20% ini sangat menghemat ekonomi negara. Nah kalau ini ya apa-apa di negara mungkin saya dicari ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mungkin nanti ini bakal bisa menjawab konsumen pada nantinya. Ini konsumen saya juga nanya Pak, trip katanya 900. Betul ya. Mungkin bisa dicek tabelnya dulu. Baru jelasin.
Jadi ada yang 900 sama-sama 900, Betul. yang satu nge-trip yang satu enggak. Iya. Oh, jadi ada faktor-faktor yang menjadinya. Betul. Nah ini hanya kecil. Biasa TV elektronik masing-masing juga memiliki power factor masing-masing Pak. Ada kok. Ada. Nah biasanya ke uji lab atau alat-alat uji atau yang berstandar itu biasa ada tulisannya rating atau power factornya. Ya seperti kita colokkan adapter laptop yang resmi dari pabrikan dan yang tidak resmi. Yang tidak resmi bisa tidak ada tulisannya. Nah, yang resmi itu selalu ada tulisannya. Karena ini akan menyangkutkan dengan standarnya mereka. Karena kan harus ada standar masing-masing, ISO-nya masing-masing. Seperti tadi HP kita ngomong, ada yang bilangnya 100 watt, sama-sama 100 watt tapi kok beda. Ada yang 100 watt harganya 1 juta, ada yang 100 watt harganya 50.000. Nah isinya berbeda. Nah itu transistornya elektronika itu sangat panjang lah. Intinya ada efisiensi dan power factor ini yang harus kita perhatikan. Jadi bisa cukup untuk menjelaskan ke konsumen. Oke, untuk layanan kita pasti mencari one stop service untuk konsumen. Buat apa ada mau nanya nggak Pak? Untuk kedepannya Pak ada stasiun khusus untuk gadget tidak ya? SPK itu. Ada. Itu Pak, motor saya kan kemarin ikut yang konversi itu, cuman masih di tahap 1 yang SLUT kayaknya belum, sama SNK nya juga belum. Ya masih proses gitu katanya. Ya, ini masih proses. Sebenarnya kritikan karena banyak sekali teman-teman dari kepolisian dan juga Kemenhub. Karena ini kita menyambungkan 3 entity yang berbeda.